Selamat datang teman-teman sekalian di Jurnal Anak Kuliahan. Jadi gue dan teman-teman gue tuh sedang membahas beberapa hal yang sangat banyak dialami oleh remaja, terusnya yang disebut dengan perasaan yang namanya cinta. Cinta itu adalah sebuah perasaan magic yang datang kepada kita tanpa diundang, dan banyak teman-teman gue yang pernah ngalamin hal ini. Bahkan gue sendiri pun pernah ngalamin hal serupa teman-teman sekalian, dimana kita itu belum siap secara mental dan finansial. Tapi di sisi lain kita itu pengen bahagia dengan orang yang kita cintai, kita pengen berdoa dengan orang yang kita cintai, kita pengen bersama dengan orang yang kita cintai, dan itu adalah hal yang normal teman-teman sekalian. Kalau kita lihat secara biologi, itu artinya teman-teman itu ketika teman-teman mendapatkan perasaan yang namanya cinta, berarti teman-teman itu sudah siap melanjutkan yang namanya keturunan, sudah siap berhubungan seksual. Kalau dalam biologi itu disebut dengan praseksual, dan manusia itu nggak akan ada kalau nggak ada yang namanya cinta. Terus muncul pertanyaan, kalau kita jatuh cinta itu, kita itu harus apa? Kak, kalau kita memendam perasaan itu, kita itu harus apa? Kak, kenapa ya kalau memendam perasaan itu rasanya sakit banget? Kak, murninya cinta itu gimana sih? Apakah selalu berhubungan dengan seksual? Nah, ini yang gue akan bahas, tapi disclaimer dulu teman-teman sekalian, gue nggak akan bahas bahwa kalau kita nembak orang itu benar atau salah. Gue nggak akan bahas itu, karena itu adalah pilihan teman-teman masing-masing. Yang gue bahas di sini dan yang mau gue sharing ke lu itu adalah pengalaman gue dalam 2 tahun ini. Ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa musuh terbesar cinta itu adalah keegoisan, sedangkan nyawa cinta itu adalah keikhlasan. Itu yang gue akan bagi ke lu, khususnya bagi teman-teman yang sedang mengalami fase ini, fase memendam perasaan. Asik. Saat gue mengalami fase yang sama teman-teman sekalian, gue juga mencari tahu apa sih sebenarnya itu cinta. Gue mulai cari tahu dari Google, gue mulai mencari tahu dari YouTube, kemudian gue menemu beberapa channel yang menurut gue tuh memberikanku itu sebuah penjelasan yang memuaskan, seperti channelnya Dr. Yu Hasan, orang yang membahas tentang cinta itu secara neuroscience, kemudian Kak Ferry Irwandi, kemudian ada Pak Fahrudin Faiz yang membahas cinta itu secara filsafat, kemudian gue juga membaca beberapa kisah, terusnya adalah kisahnya Laila Majnun dan juga Rabiatul Adawiyah. Bahkan gue itu sampai beli buku tentang bagaimana sih cinta itu dalam pandangan psikologis gitu maksudnya. Saking gue penasarannya, cinta itu sebenarnya ini rasa apa gitu maksudnya. Kok bisa membuat kita itu begini? Kok bisa yang tadinya kita menggunakan logika kita 100%, kok tiba-tiba gue jadi bego ya? Kalau mau gue melihat fenomena di sekitar gue, kebanyakan yang terjadi itu adalah cinta yang bersifat transaksional. Cinta yang bersifat transaksional itu apa, Mas? Jadi teman-teman sekalian, misalnya nih, taruh misalnya gue suka sama seorang cewek. Ya pastilah cewek, nggak mungkin cowok ya. Ketika gue suka sama dia, maka gue cari tahu dong apa yang dia suka, apa yang dia happy, apa yang buat dia bahagia. Intinya adalah segala sesuatu supaya gue itu bisa bikin dia itu naksir ke gue. Kan gitu. Setelah banyak hal yang gue lakukan untuk dia, aku usahain semua hal yang gue bisa untuk dia, untuk mendapatkan cintanya. Kemudian aku nembak dia, kemudian dia nolak gua. Apakah gua harus berhenti mencintai dia karena dia nolak gua? Ya tergantung. Kalau gua pakai cinta yang bersifat transaksional, tentu gua berhenti. Artinya cinta gua nggak dibalas, ya gua berhenti mencintai orang itu. Tapi kalau gua pakai konsep cinta yang murni yang akan gua bahas nanti, ya itu walaupun dia nolak gua nggak akan pernah berhenti mencintai dia. Gua nanti akan jelaskan. Contoh kedua, taruhlah gua lagi lah contohnya. Gua punya pacar cewek. Setelah gua telepon, gua mau jalan sama lu. Kita ke restoran ini ya, restoran yang tempatnya nyaman, pelayanannya ramah, makanannya pun juga mahal. Gue sudah pesan. Kemudian gue telepon lagi, oh gue 5 menit lagi jemput kamu. Kita makan di restoran. Setelah itu gue jemput lagi ya. Tibalah kita di sebuah restoran. Ketika di sebuah restoran itu, ya gue makan dengan dia dan segala macam, ngobrol dengan dia. Sampai-sampai gue pegangan tangan dengan dia. Saking itu membuat gue dan dia tuh nyaman gitu. Setelah gue pulang, gue kayak, wah anjir lah, kenapa gue tadi cuma pegang tangan dia gitu maksudnya. Itu adalah cinta yang bersifat transaksional. Cinta yang bersifat perdagangan. Terus gimana sih murninya cinta itu? Kalau teman-teman baca kisahnya seorang sufi pertama perempuan yang bernama Rabiatul Adawiyah, itu ada sebuah syair dari Rabiatul Adawiyah yang menggambarkan bahwa murninya cinta itu begini. Gue bacain ya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena surgamu, maka jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka berikanlah aku sesuatu yang layak bagimu. Kalau kita melihat penggambaran syairnya Rabiatul Adawiyah, itu dia mengajarkan kepada kita bahwa murninya cinta itu begini teman-teman. Cinta yang tidak lagi mengharapkan imbalan kepada orang yang dicintainya, cinta yang tidak lagi mengharapkan balasan kepada orang yang dicintainya. Dia murni betul-betul mencintai dia karena itu adalah dia. Kalau kita berpatokan kepada syair misalnya, dia mencintai Allah karena dia adalah Allah gitu maksudnya. Dia nggak mengharapkan imbalan apapun, dia nggak mengharapkan apapun lagi darinya. Kalau gue hubungin ke kisah yang pertama tadi teman-teman, tentang cerita gue nembak seorang cewek misalnya, pandangan cinta dari Rabiatul Adawiyah, apakah gue harus marah ketika gue ditolak? Apakah gue harus dendam kepada dia? Apakah gue harus memulai perang dunia ketiga kayak Obito? Kan enggak.
Aku mencintai dia, aku ingin dia itu senang, termasuk ketika dia itu bahagia bersama dengan orang lain. Aku nggak mau melihat orang yang gue cintai itu menangis. Aku nggak mau melihat orang yang gue cintai itu kecewa, orang yang gue cintai itu sedih. Apalagi karena gue gitu maksudnya. Gue nggak mau melihat hal itu. Dan itu tuh bukan hal yang baru teman-teman sekalian. Banyak kisah-kisah dari timur yang mengajarkan kita akan hal ini. Salah satu kisah yang paling populer itu adalah kisah Laila Majnun. Yang paling populer versinya itu adalah versinya Nizam Ganjavi, seorang penyair dari Persia. Jadi itu yang murni cinta. Cinta yang tidak mengharapkan apapun lagi kepada yang dicintainya. Cinta yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang dicintainya. Dan cinta yang tidak mengharapkan balasan apapun dari yang dicintainya. Terus kenapa kalau kita itu memendam perasaan, itu kok rasanya sakit banget? Karena dalam diri manusia itu terdapat yang namanya ego, Pak. Gue kasih contoh, ketika lu jatuh cinta kepada seseorang yang memenuhi kriteria kamu banget, tipe kamu banget lah, maka di dalam hati itu pasti muncul yang namanya rasa ingin memiliki. Dan itu wajar kok. Kenapa kamu ingin memiliki dia? Karena dengan dia gue bisa bahagia. Karena dengan dia bisa membuat hidupku jadi lebih bermakna. Karena dengan dia bisa membuat aku bla 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 bla. Nah itulah cinta yang bersifat kepemilikan. Ya itu juga yang membuat seseorang itu ketika dia memendam perasaannya, dia bisa cemburu kepada orang yang dicintai. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Ada sebuah analogi yang bagus dari pernyataan memiliki ini. Jangan menjadi orang ketika dia itu berjalan ke sebuah taman, kemudian dia melihat bunga yang sangat indah, lalu dia mengambil dan memetiknya, dan bunga itu pun menjadi layu ke depannya. Tapi jadilah orang yang ketika dia berjalan ke sebuah taman, dia melihat bunga yang indah, tapi dia tidak memetiknya, dia membiarkan bunga itu supaya bunga itu bisa tumbuh menjadi bunga yang lebih indah ke depannya. Jadilah orang seperti itu. Keistimewaan cinta itu terletak dari cara dia itu memurnikan ego manusia. Kenapa teman-teman merasa sangat-sangat sakit ketika memendam perasaan? Karena kamu itu sedang menaklukkan ego dari diri elu gitu maksudnya. Tapi rasa sakit akan cinta itu adalah rasa sakit yang kreatif, rasa sakit yang membuat manusia itu tumbuh, rasa sakit yang membuat manusia itu berkembang, rasa sakit yang membuat manusia itu dewasa dalam hal emosional. Apa yang bisa gue lakuin ketika gue dilanda perasaan seperti ini? Maka ubah energi cinta itu menjadi sebuah karya. Entah teman-teman mengubahnya ke dalam bentuk syair, puisi, lagu, musik, gambar, tulisan, dan lain-lain. Ubah ke sana, Pak. Dan jangan pernah gabut, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau kamu gabut, kamu akan diombang-ambingkan oleh perasaan kamu. Imam Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan dalam bukunya, Saidul Khatir, beliau mengatakan bahwa hanya orang-orang yang gabut atau yang banyak memiliki waktu luang, tetapi dalam waktu luang ini dia tidak mengarahkan ke hal-hal positif yang akan merasakan yang namanya beratnya cinta. Maka jangan gabut teman-teman sekalian, alihkan ke hal-hal yang bersifat positif. Dan itulah jenis cinta yang gue pahami selama 2 tahun ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kamu yang ngerasain, yang sedang berada di fase hal yang sama, supaya mereka itu juga bisa mendapatkan manfaat seperti kamu mendapatkan manfaat dari video ini. Tapi ketika video ini nggak ngefek ke elu, maka kamu bisa komen di bawah, kita diskusikan pandangan-pandangan kamu mengenai cinta itu bagaimana sebenarnya. Kita diskusikan di kolom komentar, Pak. Jadi cukup sekian. Jadi itu dulu aja ya teman-teman sekalian. Aku Muas dan sampai jumpa lagi di Jurnal Anak Kuliahan.